Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali kembali berjumpa dengan saya Max Nata, tentunya di Kongko bareng Komunikas. Sahabat TV 10, jangan lupa untuk saksikan terus Koko hanya di TV 10 setiap hari Senin dan juga Jumat di jam setengah 8 pagi, jam 4 sore dan juga jam 8 malam. Dan hari ini luar biasa kita kedatangan teman-teman dari komunitas FAS, Forum Anak Surakarta. Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kak Safira Juanda. Ya. Halo Kak, sama Kak Sheila. Halo. Davi. Iya. Apa kabar? Baik, sehat biasa. Semangat. Semangat. Ini tadi berangkat dari kantor atau dari tempat masing-masing? Oh, dari sekolah. Oh, dari sekolah. Luar biasa ini. Pagi-pagi berangkatnya dari sekolah. Hari ini kita bakalan ngobrol santai aja ya, seputar tentang Forum Anak Surakarta. Nah, sepertinya ini akan seru karena tentunya di luar sana banyak yang perhatian sekali tentang anak-anak, ya, banyak yang perhatian sekali tentang pendidikan, ya. Apalagi kota Solo ini dikenal sebagai kota layak anak. Nah, kalau ngomongin soal FAS dulu ini, ya FAS itu berarti ini komunitas yang didirikan oleh perseorangan atau di bawah pemerintahan atau gimana, boleh diceritakan dulu? Oke. Kebetulan kalau Forum Anak Surakarta itu di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. Jadi kita organisasi yang berada di bawah dinas. Ini adalah komunitas yang diakomodir sama dinas ya? Iya. Dinasnya ini tadi kok rentetannya? Iya bener banget, memang itu dinas gabungan gitu ya Kak. Iya. Kalau intinya mah perlindungan anak. Sebenarnya ini masuknya ke dinas perlindungan anak ya, tapi di sana ada banyak dinas yang kemudian jadi digabungkan satu dan digabung gitu ya. Kalau FAS sendiri ini di Kota Solo ada dari kapan sih Kak? Oke, kalau dari Forum Anak sendiri itu tuh udah ada dari 2006 Kak. Jadi udah kurang lebih 17 tahun dan tahun ini 18 tahun dan emang udah lama banget. Tahun ini lulus SMA ya? Bener. Ya, umur 17 ke 18 itu kan biasanya lulus SMA gitu ya. Waktunya keluar dari rumah. Udah dapat KTP ini berarti ya. Bener-bener sudah boleh naik motor lah ya. Nah, kalau dari teman-teman FAS sendiri ini, kalau masyarakat perlu dapat sosialisasi tentunya ya. Ini FAS ini terbentuknya itu tidak hanya di forum kota saja ya, tapi kabarnya juga ada di kecamatan. Betul banget. Ada di kelurahan. Itu bentuknya seperti apa sih Kak? Ya, bahkan di setiap kelurahan kita sudah ada dibentuk ya. Dibentuknya melalui SK juga. Jadi dari kota kita punya Kota Surakarta, kecamatan juga punya di 5 kecamatan di Kota Surakarta, kelurahan juga ada di 54 kelurahan di Kota Surakarta. Wah, luar biasa. Merata, semuanya punya forum anak. Ini anggotanya siapa saja yang tergabung di dalam FAS itu? Oke, kalau untuk anggota ini sebenarnya kita nggak ada ini ya, pilah memilah gitu ya. Kayak siapa aja yang mau gabung, yang penting masih di bawah 17 tahun, masih anak-anak itu bisa. Jadi dari ras apapun, agama apapun, bahkan kita juga menerima teman-teman difabel itu juga berpartisipasi di dalam forum anak gitu. Jadi ini tidak menutup siapapun yang pengen bergabung di FAS. Betul. Asalkan kakaknya di Surakarta, umurnya di bawah 17 tahun gitu ya. Saat ini anggotanya berapa gitu? Oke, kalau untuk saat ini kota itu ada sekitar 30 Kak. Gitu 30 itu pasti ada tim intinya, ada juga divisi-divisi lain kayak humas, terus kita ada juga media kreatif gitu. Jadi kita juga promosinya itu bukan hanya di sekolah-sekolah, tapi kita juga melalui media sosial gitu. Kalau tadi kan ada dari kota, kemudian kelurahan, kecamatan. Ini kegiatannya apa saja? Sekian banyak keanggotaan itu isinya ngapain gitu? Oke. Jadi untuk kegiatan yang rutin ini ya, mungkin kita sekalian promosi dikit ini. Ada siaran Radio Konata. Dia siaran setiap hari Kamis pukul 2 hingga pukul 3, itu diisi oleh Forum Anak Kelurahan.
digilir setiap Kamisnya ada dari kelurahan A, B, C, D. Jadi semuanya berhak untuk siaran. Iya, ini biasanya materi yang diceritakan dalam 1 jam itu apa? Apakah kegiatannya dalam kelurahan tersebut atau apa gitu? Nah, kalau itu sebenarnya yang penting tentang dunia anak sih Kak, yang berhubungan dengan dunia anak. Kayak misalnya kemarin baru aja diadain Hari Anak Nasional nih, nah itu bisa dibahas melalui Radio Konata gitu. Sebenarnya tujuan pentingnya mereka siaran itu yang penting mereka dapat pengalaman menjadi host di sebuah siaran radio. Jadi ngajarin tentang bagaimana jadi announcer ya? Betul banget. Radio ya? Yes. Wah keren. Nah, kalau misalnya keanggotaannya segitu banyak, kemudian ada kegiatan siaran, yang lain kegiatan rutin lain apa? Selain siaran radio? Di kota mungkin ya. Kalau di kota lebih banyak sih ya Kak ya, soalnya kan teman-teman juga lebih banyak gitu di kota. Kita fokus juga dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi di sekolah Kak. Jadi kita kayak ada Fast Go to School, itu salah satu kegiatan rutin kita. Biasanya kita setiap bulan tuh pasti ada ya Kak ya. Iya. Gitu. Dan terus kita juga sering berkolaborasi dengan forum-forum lain yang ada di Kota Surakarta gitu. Kalau Fast Go to School, ini kegiatannya apa? Ke sekolah, kemudian apa yang dilakukan? Apa yang disosialisasikan atau bikin kegiatan apa gitu? Oke, jadi kalau di sekolah-sekolah itu satu pasti sekalian kita promosi tentang forum anak, kita juga mengedukasi tentang bahaya rokok, terus kita juga mengedukasi tentang dampak dari bullying itu kayak apa sih gitu. Jadi Sebenarnya cari ini ya, kasus yang mungkin relevan di kelas di sekolah tersebut gitu. Kayak misalnya di sekolah itu lagi baru aja ada kasus bullying atau kekerasan gitu tuh, nanti kita bahasnya tentang itu. Jadi biar teman-teman tahu juga. Jadi memfasilitasi teman-teman untuk lebih tahu tentang hal-hal yang sedang apa ya, mungkin lagi perbincangan gitu ya. Lagi diperbincangkan di sekolah tersebut atau di lokasi tersebut. Kalau soal FAS ini kan tadi di bawah perlindungan anak. Kemudian apakah ini juga ada di kota-kota lain atau di kabupaten kota yang lain atau bagaimana? Tentu saja. Jadi kalau yang di Jawa Tengah ini ya, ini tuh sudah lengkap. Di setiap kota dan kabupaten tuh pasti punya forum anak. Jadi kalau kita nih ada Sukoharjo, ada Boyolali, ada forum Boyolali, anak ada Sragen, Wonogiri, forum anak Wonogiri, gitu banyak ya. Segitu banyak pasti kan. Lagi-lagi memang semuanya seperti sangat terorganisir karena ini balik lagi di bawah Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Kalau ngomongin soal apa ya, tujuan awal mula, ini pasti tahu dong Kak Sela atau Kak Safira ya, tentang tujuannya awal mulanya adanya FAS ini untuk apa sih gitu, untuk anak-anak? Iya, kalau untuk FAS sendiri ya, dia berperan sebagai pelopor dan juga pelapor. Di sini sudah tertuang juga dalam SK bahwa forum anak itu bertugas untuk menjadi pelopor pertama dulu ya. Pelopor itu ketika dia berada di suatu tempat dan di tempat tersebut ada kasus ataupun ada suatu permasalahan, dia berhak untuk menjadi pelopor kebaikan, pelopor yang positif untuk teman-teman di sekitarnya. Jadi jangan sampai yang menjadi pengurus forum anak Surakarta itu menyebarkan hal-hal yang negatif. Sebaliknya malah. Iya gitu. Itu tadi menjadi pelopor. Kalau menjadi pelapor sebagai forum anak, kita juga bisa melaporkan hal-hal yang negatif tersebut kepada dinas. Jadi kita menjadi jembatan anak-anak yang terdampak mungkin, yang mereka terkena bullying, mereka bisa cerita ke kita. Kan kalau sama sebaya itu ceritanya jadi lebih santai gitu ya. Iya, jadi kita menjadi pelapor untuk menjadi jembatan kepada pihak dinas. Jadi tugas utamanya ada dua ya. Pelopor artinya berarti kalau dibahasakan yang lain tuh ngajak hal yang baik gitu ya. Betul. Teladan. Menjadi contoh, betul. Pelopor untuk hal-hal yang baik. Kemudian kalau untuk pelapor berarti ketika melihat sesuatu hal yang salah di sekolah atau yang terjadi pada anak-anak, ini kemudian menjadi jembatan untuk melaporkan kepada dinas terkait supaya bisa ditangani lebih lanjut dan lebih baik tentunya ya. Iya. Kegiatan selain FAS apalagi nih yang ada di tadi ya, yang selain ke sekolah
Oke, kalau untuk selain di sekolah itu kita juga Hari Anak Nasional, Kak. Ini salah satu event Ini berarti besar kita tahunan ya? Iya, tahunan setiap tahun kita. Kalau yang bikin. tadi Fast Go to School tadi? Itu kita biasanya per bulan, Kak. Oh, per Biasanya bulan, ya. ya. Setidaknya 1 bulan sekali atau 2 kali itu pasti ada Fast Go to School gitu. Kalau yang Hari Anak Nasional ini tahunan dan itu kan event besar banget ya. Dan banyak banget kita membutuhkan partisipasi dari teman-teman forum anak kecamatan, kelurahan juga gitu. Jadi semua dilibatkan ya, semua berarti. dilibatkan, betul sekali. Soalnya yang tahun ini ya berarti ya, Ya, tahun ini tahun lalu kemarin itu 2023 itu kita ke Mall Solo Paragon. Wow, luar biasa. Iya. Tahun ini Tahun rencananya ini masih belum tahu. Dirahasiakan. Jadi masih ya pokoknya diikutin terus aja. Iya. masih disiapkan ya? Iya. Kalau ya kita kelas balik dulu ke tahun-tahun sebelumnya. Kalau di apa ya? Ini untuk acara event tahunan itu Hari Anak itu biasanya kegiatannya apa saja sehingga bisa melibatkan 25 kelurahan dan kecamatan-kecamatan yang ada di Solo, gimana itu? Oke, biasanya tuh kita Semua dapat porsi Iya, untuk semua tampil dapat. atau bagaimana? Semua Atau dapat seleksi porsi gitu? untuk tampil. Enggak ada seleksi, Kak. Nggak ada seleksi ya? Kan nggak mungkin kita juga nggak mungkin nyeleksi banyak banget orang ya. Dan itu tuh kita nyiapin wadah atau tempat buat teman-teman yang mau mengkreasikan dirinya gitu. Kita juga berfokus pada seni, Kak. Jadi kan di tiap kelurahan atau kecamatan itu kan ada yang punya tim tari, terus ada juga tim-tim kayak gamelan dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah ajang mereka untuk menampilkan itu semua dari kecamatan maupun kelurahannya gitu di Hari Anak Nasional itu. Kalau bakat-bakat yang tadi disebutkan kan seperti kesenian. Bagaimana kalau bakatnya di bidang lain? Bisakah dipertunjukkan waktu Hari Anak Nasional itu? Sebenarnya oke-oke aja ya, Bisa, Kak, ya. Bisa iya. aja. Dan ini kan emang terbuka untuk semuanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bakatnya bukan hanya di seni, nah itu bisa juga nih. Gitu. Misalkan di Malah menjadi olahraga sesuatu yang baru. atau Iya, di benar. hal-hal yang lain gitu Iya, ya. boleh. Silat, taekwondo atau lainnya gitu. Ya, sahabat TV 10, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng FAS Forum Anak Surakarta. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi. Kembali lagi masih bersama saya Max Nata, tentunya di Koko Kongko bareng komunitas, dan sekarang masih bersama teman-teman dari FAS Forum Anak Surakarta. Tadi udah lumayan banyak ya ngobrol-ngobrolnya. Kita lanjut lagi nih. Nah, kalau ngomongin soal kontribusi, ini kan FAS udah dari 2006 ya. 2006 sudah 17 tahun. Ini kontribusinya tentunya nggak main-main dong. Boleh dong diceritain apa sih sebenarnya kontribusi yang selama ini diberikan kepada anak-anak kota Surakarta khususnya, dan juga mungkin untuk pemerintahan yang ada di kota Solo. Oke, untuk kontribusi kami ya, sebagai forum anak itu kita berperan sebagai PAPP. Apa itu? PAPP. PAPP, peran anak dalam proses pembangunan. Jadi di kota Surakarta ini kan setiap tahunnya selalu ada musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Di situ harus melibatkan perwakilan atau delegasi dari forum anak untuk bisa beraspirasi, memberikan masukan untuk kota Surakarta ke depannya. Jadi kita diberi ruang untuk bisa angkat tangan dan menyampaikan keluh kesah kita sebagai anak-anak gitu. Wah, ini luar biasa. Yang dilibatkan pengurusnya atau mungkin ada anaknya langsung yang dilibatkan atau seperti apa? Kalau itu sih dari pengurusnya ya, biasanya kita ngambil perwakilan, biasanya 1 atau 2 anak untuk ikut musrenbang gitu, Kak. Untuk menyampaikan keluh kesahnya Keluh selama kesahnya, ini, ya. bagaimana anak-anak di kota Solo Iya. supaya ini nantinya bisa jadi generasi yang keren juga ya Iya. untuk perkembangan kota Solo. Iya, untuk alurnya sendiri tuh sebenarnya kita tuh di Instagram ya, itu ada polling. Polling itu semacam wadah untuk anak-anak di kota Surakarta menyampaikan keluh kesahnya. Nah, dari polling tersebut barulah kita olah, dipilih mana yang terbaik, mungkin mana yang kasusnya banyak gitu ya, baru kita sampaikan ke pemerintah.
Nah, biasanya kasus-kasus yang berhubungan dengan anak yang terjadi entah itu di sekolah ataupun di masyarakat, itu apa saja sih selain yang paling marak kan tentang bullying nih. Nah, apalagi hal-hal yang lain yang ini kan juga jadi was-wasnya orang tua buat jaga-jaga gitu. Apa saja sih kasusnya gitu? Oke, untuk akhir-akhir ini kita juga lagi fokus tentang rokok juga nih Kak. Ya, rokok ini emang banyak banget ternyata perokok di usia dini gitu ya, dan kita udah anak SD ngerokok. Udah gak kaget lagi dengan banyaknya kasus itu gitu. Jadi kita lagi gencar-gencarnya untuk stop rokok di usia dini, dan itu kita juga berkolaborasi dengan Yayasan Kakak yang membantu kita juga untuk mengolah atau memproses dari orang-orang yang terkena ini dampak dari rokok gitu sih. Oke, bullying, kemudian rokok, kemudian apa lagi? Ada kekerasan seksual juga. Betul banget. Banyak banget. Dan mirisnya dilakukan oleh oknum guru. Aku nggak bisa ngomong guru karena guru yang sebenarnya kan harusnya nggak kayak gitu ya. Betul. Jadi oknum guru. Ada juga dari temennya langsung melakukan kekerasan seksual. Terus ada banyak banget ya Kak ya. Ada apa lagi Kak? Kayaknya itu aja ya kebanyakan. Jadi Yang paling banyak sih itu rokok, kekerasan seksual, bullying. ini hal yang mungkin kalau tidak adanya FAS ini jadi salah satu hal yang kayaknya tidak diperhatikan sama masyarakat. Karena ini kan butuh fokus gitu ya ngurusin anak, apalagi segini banyak anak-anak yang masih berada di bawah 17 tahun, kemudian ya segala macam potensi juga harus dibantu dimediasi untuk bisa jadi sesuatu gitu. Forum ini itu seakan-akan kayak menjadi jembatan ya berarti buat anak-anak tuh. Betul banget. Terhadap potensinya juga, terhadap masalah-masalah yang sering terjadi juga. Misalkan nih yang ada di masyarakat atau mungkin yang ada di sekolah mengalami salah satu hal dari kasus-kasus tadi, kemudian harus melapor. Itu kan sebaiknya melapor ya? Iya benar. Iya dong. Tapi sering kalinya yang kita ketemui di masyarakat takut gitu. Dari anaknya sendiri atau dari orang tuanya, mungkin jadi image yang kurang bagus gitu. Itu sebenarnya sebaiknya bagaimana menanggapinya? Ya, sebagai korban ya, itu berhak untuk melaporkan apa yang sedang dikeluhkan oleh dirinya, dan juga kita sebagai Forum Anak Surakarta ini siap sedia untuk bisa menjadi jembatan kasusmu itu untuk kita sampaikan kepada pihak dinas. Dan juga kalau semisal kalian takut untuk melapor gitu ya, secara langsung. Iya, secara langsung, tenang aja. Yang pertama, profil kalian akan kami rahasiakan. Iya, tentunya dirahasiakan, itu karena menjadi privasi hak kalian juga. Kalian bisa melaporkan ke kami di Instagram. Dan juga jika ingin langsung melaporkan bisa banget lapor Mas Wali itu ya di nomor WA-nya Mas Wali. Lalu bisa juga di Sapa ya, aplikasi dari pemerintah, dari kementerian. Lalu ada juga kalian bisa lapor langsung ke UPT PT PAS. Itu ada di Balai Kota Surakarta. Jadi ada beberapa tempat untuk melapor ya sahabat TV 10 kaitannya dengan kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi sama anak-anak. Kalau sejauh ini kasus-kasus apa yang sudah ditangani sama teman-teman komunitas gitu? Oke. Kalau kasus sendiri waktu itu mungkin sempat ada. Mungkin ambil contoh gitu. Iya, ambil contoh ya. Waktu itu ada satu kasus hamil di luar nikah. Waktu itu si cowoknya ya berarti ya. SMA atau SMK atau masih Kalau dulu SMP sih masih SMP. Ya. Wow. SMP. Iya. Ya, waktu itu langsung kita tindak. Kita tidak bertindak sendiri, ada dari dinas yang mendampingi. Langsung turun ke rumahnya melakukan edukasi dan juga ini ya. Karena usianya masih anak si ibunya, jadi masih dipantau proses kehamilan dan juga melahirkan anaknya gitu. Ini adalah apa ya? Saya nggak bisa bayangin gitu. Sebagai orang tua, kalau misalkan waktu itu tidak ada yang memfasilitasi, mungkin bisa jadi
betul. Kemudian orang tuanya si anak yang sedang hamil juga nggak siap dengan keadaan di masyarakat gitu kan. Nah tentunya dengan adanya FAS ini kan memberikan edukasi gitu ya, menenangkan, kemudian membersamai juga berarti ya. Betul banget. Nah ini teman-teman sahabat TV 10 tentunya penting banget ya, yang hari ini belum tahu kalau ternyata ada forum anak forum anak Surakarta di level kelurahan, coba deh cari tahu gitu ya. Yang selama ini belum ikutan, anaknya mungkin di rumah daripada nggak punya kegiatan yang manfaat, pulang sekolah boleh ikut FAS gitu. Boleh. Ya. Karena kegiatannya tadi banyak banget ya yang udah disertain, mulai dari siaran radio, kemudian FAS Go to School, kemudian juga kegiatan-kegiatan di Hari Anak. Tentunya kan rentetannya banyak. Kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah ataupun adik-adik atau mungkin yang sekarang nonton adalah orang tua pengen ngikutkan anaknya yang masih umurnya di bawah 17 tahun, itu syaratnya apa? Apakah harus ranking 1 sampai 2 atau harus dari sekolah favorit gitu atau gimana gitu? Oke, sebenarnya tapi sayang banget tahun ini udah tutup nih ya kayak Oh gitu, pendaftarannya. sudah Iya, lewat. karena masa jabatan kita 2 tahun. 2 tahun, per 2 tahun kita. Per 2 tahun? Iya. Sudah lewat bulan apa yang Kemarin itu awal Februari. tahun berarti ya? Iya, kita Februari sudah mulai buka untuk open recruitment-nya. Tapi Mei ini pengumuman nih gitu. Sudah diumumkan belum? Belum, jadi masih deg-degan. Tapi boleh dong diceritakan dulu sama sahabat TV 10, barangkali next gitu 2 tahun lagi berarti ya pengen daftar FAS atau pengen ngikutin anaknya di FAS supaya banyak kegiatan yang bermanfaat gitu. Untuk sebenarnya syaratnya itu tuh nggak harus ini ya buat Nggak CV, ribet ya? nggak usah. Jadi cuman yang penting di bawah 17 tahun, minimalnya itu 12 tahun Kak. Jadi SD kelas 6 itu lulus udah bisa daftar ikut forum anak gitu. Dan yang paling penting adalah kakak berdomisili Solo atau Kota Surakarta gitu. Jadi dari Kecamatan Banjarsari, Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, dan Jebres gitu. Jadi yang penting kakaknya sudah Solo, dari Solo. Surakarta. Iya, Kalau tinggalnya di Solo, kakaknya belum Solo, Ya belum bisa. Nggak bisa. pindah dulu, ke urus Solo. dulu domisilinya. Wah, ini simple ya, gampang Simple ya banget. untuk rekrutmennya. Ya, untuk Tapi sistem semua daftar diterima atau Nah, enggak? itu yang susah. Nah, itu. 200? Kalau 200 pasti kita tetap harus pilah-pilah ya. Iya, Kak, ya. kita ada sistem penilaiannya berdasarkan pengalaman dari organisasi juga. Misal dia berbakat, entah bisa bahasa Inggris atau entah bisa sering tampil di depan umum, itu kan terlihat ketika mereka proses wawancara ya. Oh, jadi itu nanti prosesnya setelah banyak. apa? Nah, ini boleh diceritain. Jadi yang pertama ada seleksi berkas dulu, administrasi. Itu kita lihat apakah benar dia adalah kakak Solo. Lalu apakah benar umurnya mencukupi untuk join Forum Anak Surakarta. Mereka lolos seleksi berkas, kita umumkan. Ini paling dasar ya? Iya, paling dasar, syarat utama gitu ya. Iya. Setelah itu, setelah kita umumkan yang lolos seleksi berkas, kita ajak mereka untuk ikut seleksi wawancara. Seleksi wawancara nanti kita lihat bagaimana caranya dia berpublic speaking. Karena Forum Anak Surakarta itu kalau nggak bisa public speaking repot juga. Iya, harus bisa pede. berbicara, betul. Iya, betul. Apalagi nanti menjadi delegasi perwakilan untuk ke musrenbang gitu kan harus berani gitu Harus ya. berani ngomong, Iya. menyampaikan idenya. Iya. Gitu ya. Atau siapa tahu disuruh jadi MC dadakan. Itu juga harus siap gitu. Iya, nah itu tadi seleksi wawancaranya kita cek juga apakah betul pengalaman organisasi yang mereka tulis di form sebelumnya itu sesuai. Ya gitu. Jadi prosesnya berasa mau ngelamar kerja Iya. gitu. Tapi karena memang supaya hasilnya juga maksimal. Maksimal, Kemudian iya. nanti ini SDM-nya untuk mengembangkan Kota Solo juga, Betul. untuk diajak bersosialisasi Benar. juga, untuk menjadi contoh untuk anak-anak yang lain. Iya. Wah, keren banget nih ya. Nah, sahabat TV 10, karena waktunya sudah Wow. sudah tidak mengizinkan kita untuk berlama-lama lagi. Ini makasih banyak buat FAS ya udah mampir di Koko bareng Max gitu. Next time semoga kita bisa kolaborasi yang lain lagi. Siap. Barangkali di Forum Anak Surakarta dan juga kolaborasi hal-hal yang lain. Itu terima kasih untuk hari ini Kak Sela dan juga Kak Safira. Safira ya. Iya.
Terima kasih untuk hari ini dan sahabat TV 10. Demikian kebersamaan kita di Koko Kongko bareng komunitas bersama Fast Forum Anak Surakarta. Dan saya Max Nata pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.